Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran tentang materi elastisitas. Baiklah, untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Hanifah. Kepada Hanifah, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk KD-nya yang pertama 3.2, menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, di mana untuk KD ini ada beberapa indikator. Yang pertama 3.2.1, mengidentifikasi benda-benda elastis dan plastis. 3.2.2, menjelaskan karakteristik benda elastis dan plastis. 3.2.3, menentukan tegangan modulus elastis suatu bahan. 3.2.4, menentukan konstanta kelentingan bahan. 3.2.5, menerapkan hukum Hooke. 3.2.6, menentukan hubungan pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pegas. 3.2.7, menganalisis susunan pegas seri dan paralel. Sedangkan untuk KD keterampilannya, 4.2, melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut presentasi hasil dan makna fisiknya. Untuk indikatornya, merencanakan alat sederhana yang berhubungan dengan sifat elastis suatu bahan. Dan yang kedua, mendemonstrasikan hasil percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran berdasarkan indikatornya, untuk tujuan pada indikator 3, untuk indikator 3.2.1, tujuan pembelajarannya melalui tanya jawab tentang benda-benda elastis dan plastis, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian tentang elastisitas bahan, pengertian benda-benda elastis, pengertian benda elastis, dan mengelompokkan benda-benda elastis dan plastis dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran pada indikator 3.2.2, melalui tanya jawab tentang karakteristik benda elastis dan plastis, siswa diharapkan mampu menguraikan minimal 3 karakteristik elastis dan 5 karakteristik benda plastis dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran pada indikator 3.2.3, melalui penyajian materi tentang tegangan, regangan, modulus elastisitas bahan, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian tegangan, regangan, modulus elastisitas, dan yang berhubungan dengan benar. Untuk tujuan pada indikator 3.2.4, melalui diskusi tentang konstanta kelentingan bahan, siswa mampu menentukan konstanta kelentingan bahan. Untuk tujuan pada indikator 3.2.5, melalui tanya jawab tentang hukum Hooke, siswa mampu mengemukakan bunyi dan persamaan dari hukum Hooke dengan benar. Tujuan pembelajaran pada indikator 3.2.6, melalui kegiatan diskusi tentang pengaruh gaya terhadap pertambahan pegas, siswa diharapkan mampu menentukan hubungan pengaruh gaya terhadap panjang pegas. Dan tujuan pembelajaran pada indikator 3.2.7, melalui permasalahan yang diberikan tentang konstanta pegas, siswa mampu mengaitkan hubungan hukum Hooke dengan konstanta pegas yang disusun seri dan paralel dengan benar. Dan tujuan yang kedua, melalui permasalahan yang diberikan tentang konstanta pegas, siswa mampu menghitung konstanta pegas yang disusun secara seri dan paralel. Sedangkan tujuan pada indikator 4, pada indikator 4.2.1, melalui rancangan alat sederhana yang berhubungan dengan elastisitas suatu bahan, siswa mampu melakukan percobaan pegas yang disusun secara seri dan paralel dengan teliti dan jujur. Dan tujuan yang kedua, melalui percobaan yang dilakukan, siswa mampu mengambil dan mengumpulkan data hasil percobaan pegas yang disusun secara seri dan paralel dengan teliti dan jujur. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada indikator 4.2.2, melalui hasil percobaan yang didapatkan, siswa diharapkan mampu menampilkan dan menyimpulkan hasil percobaan pegas yang disusun secara seri dan paralel dengan baik. Nah, untuk materi pembelajarannya, untuk materi yang fakta,
Yang pertama, ketika hendak menembak burung dengan ketapel, karet ketapel terlebih dahulu diregangkan atau diberi gaya tarik. Akibat sifat elastisitasnya, panjang karet ketapel kembali seperti semula. Setelah gaya tarik dihilangkan. Yang kedua, ketika kita duduk di atas kasur pegas, gaya berat kita akan menekan kasur. Karena mendapat tekanan pada pegas kasur termampatkan, akibat sifat elastisitasnya, kasur pegas meregang kembali. Pegas akan meregang dan termampat, demikian seterusnya. Untuk yang ketiga, di dalam dinamometer terdapat pegas. Pegas tersebut akan meregang ketika dikenai gaya luar. Yang keempat, timbangan yang kita gunakan untuk mengukur berat badan juga memanfaatkan bantuan pegas. Untuk materi konsep, yang pertama, elastisitas adalah kecenderungan pada suatu bahan untuk merubah dalam bentuk baik panjang, lebar maupun tinggi dengan massa yang tetap, yang disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya. Dan akan kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang bekerja pada bahan ditiadakan. Untuk materi konsep yang kedua, yaitu berdasarkan karakteristik elastisitas, sifat bahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sifat elastis dan sifat plastis. Dan materi konsep yang ketiga, ada 3 besaran yang perlu diperhatikan pada sifat elastisitas, yaitu regangan, tegangan, dan modulus elastisitas. Untuk materi prinsip, ada rumus dari regangan, di mana E sama dengan delta L per L0. Untuk yang kedua, rumus dari tegangan, yaitu gaya dibagi luas penampang. Untuk modulus elastisitas, E sama dengan Do per E. Dan untuk hukum Hooke ada F sama dengan K dikali delta X. Dan untuk susunan pegas ada yang seri dan paralel. Untuk materi prosedur, yaitu tentang menghukum konstanta pegas. Untuk model pembelajaran yang digunakan dalam materi elastisitas dan hukum Hooke ini, untuk pertemuan 1 dan 2 digunakan model pembelajaran discovery learning, sedangkan untuk pertemuan 3 digunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan scientific approach dan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan eksperimen. Media yang digunakan dalam pembelajaran ada Infocus, video pembelajaran, PowerPoint, dan alat peraga. Untuk sumber belajarnya, yang pertama ada buku, yang kedua LKPD, yang ketiga internet, 4 alam lingkungan, serta alat dan bahan yang digunakan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran, untuk pembelajaran 1 menggunakan discovery learning. Di mana di sini ada kegiatan pendahuluan dengan sintak discovery learning yang pertama, yaitu stimulation. Di mana kegiatan guru mengkondisikan kelas dalam keadaan siap belajar dengan menyuruh merapikan meja dan memungut sampah jika ada yang berserakan. Sedangkan kegiatan siswanya, siswa merapikan meja dan memungut sampah dan siap untuk belajar. Yang kedua, guru menyuruh siswa berdoa dengan dipimpin oleh salah seorang temannya. Kegiatan siswanya, siswa berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing di kelas. Guru mengambil absen siswa, dan siswa mengambil absen bila namanya dipanggil. Sedangkan untuk apersepsinya, kegiatan guru memberikan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa, apakah materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat apa itu gaya? Apa saja pengaruh yang disebabkan jika dikerjakan pada benda? Sedangkan kegiatan siswanya, siswa mendengarkan guru melakukan apersepsi, siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru. Selanjutnya yaitu guru memberikan motivasi kepada siswa dengan mengajukan pertanyaan, apakah Ananda pernah bermain ketapel? Apa yang terjadi pada ketapel saat kita menariknya?
dan saat kita sudah melepaskan tarikan kita terhadap tali ketapel tersebut. Selanjutnya, apakah Ananda pernah menimbang berat badan dengan timbangan berat? Bagaimana jarum yang ditunjukkan timbangan saat kita belum menimbang, saat menimbang, dan setelah menimbang? Dan kenapa hal itu dapat terjadi? Lalu, apakah Ananda pernah mengendarai sepeda motor di jalan yang buruk dan berlubang? Apa yang Ananda rasakan ketika itu? Apakah Ananda merasa senyaman di jalan yang mulus atau tidak? Bagaimana sepeda motor Ananda dapat menahan dan mengikuti alur jalan berlubang? Apakah Ananda tahu apa saja benda-benda di sekitar kita yang menggunakan konsep elastisitas? Nah, untuk itu kita perlu mempelajari materi yang akan kita bahas kali ini, supaya kita lebih tahu bahwa di sekitar kita banyak benda-benda yang mempunyai sifat-sifat elastis tanpa kita sadari. Sedangkan untuk kegiatan siswanya, siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk menyampaikan tujuan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan siswanya, siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, Ananda diharapkan dapat memahami materi terkait dengan konsep elastisitas dan sifat-sifatnya. Untuk kegiatan intinya, berdasarkan sintaks discovery learning, langkah kedua yaitu problem statement, di mana kegiatan gurunya yang mengamati. Guru menyuruh siswa memperhatikan lingkungan sekitar untuk melihat gejala terdapatnya sifat elastisitas pada benda. Dan kegiatan siswanya, siswa memperhatikan lingkungan sekitar yang untuk melihat gejala sifat elastisitas pada benda. Guru menyuruh siswa membaca materi tentang elastisitas zat padat pada buku sumber yang digunakan. Siswa membaca buku sumber terkait dengan materi elastisitas. Guru menjelaskan materi tentang elastisitas dan benda yang mempunyai sifat elastisitas. Siswa memperhatikan guru menjelaskan materi elastisitas dan benda yang mempunyai sifat elastisitas. Kegiatan menanya, guru menyuruh siswa menanyakan tentang materi elastisitas yang belum dipahami. Siswa mengajukan pertanyaan tentang materi elastisitas yang kurang dipahami. Guru meminta siswa menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang gejala yang terdapat pada benda yang mempunyai sifat elastisitas. Siswa menyampaikan pendapatnya untuk gejala yang terdapat pada benda-benda yang mempunyai sifat elastisitas. Untuk langkah ketiga yaitu data collection, yaitu di mana kegiatannya mencoba atau mengumpulkan informasi. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Siswa duduk dalam kelompok-kelompok yang telah dibagi. Guru membagikan LKS tentang materi elastisitas untuk percobaan menghitung konstanta kelentingan bahan yang akan dikerjakan siswa dalam kelompok. Siswa menerima LKS yang diberikan guru dalam kelompok. Guru menyuruh siswa melakukan percobaan yang sesuai dengan prosedur yang disediakan. Siswa bersama kelompok melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk pada LKS. Guru membimbing siswa dalam kelompok dalam melakukan percobaan. Untuk langkah keempat, yaitu data processing. Langkah kegiatan yang dilakukan yaitu mengasosiasikan atau menalar. Guru menyuruh siswa mendiskusikan jawaban untuk pertanyaan pada LKS yang tersedia. Siswa mendiskusikan bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan pada LKS. Guru menyuruh siswa mengolah data hasil percobaan yang dilakukan. Siswa membuat pengolahan data hasil percobaan yang dilakukan. Guru menyuruh siswa membuat laporan hasil percobaan untuk menentukan konstanta kelentingan bahan. Siswa membuat laporan hasil percobaan tentang menentukan konstanta kelentingan bahan. Kegiatan yang kedua yaitu mengomunikasikan. Guru menyuruh siswa menampilkan hasil percobaan yang dilakukan dalam kelompok untuk menentukan konstanta kelentingan bahan. Siswa menampilkan hasil percobaan kelompok yang dilakukan di depan kelas. Guru meminta siswa lain menanggapi kelompok yang sedang tampil. Siswa yang lain memberikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok yang tampil.
Untuk langkah kelima yaitu verification, di mana guru menanggapi dan memberikan penguatan kepada hasil kerja kelompok yang dilakukan siswa secara menyeluruh. Siswa mendengarkan penguatan yang diberikan guru tentang materi elastisitas. Guru menjelaskan mengenai materi atau konsep yang salah atau kurang tepat. Siswa mencatat penjelasan yang diberikan guru terhadap konsep yang salah. Nah, untuk kegiatan penutupnya, ada langkah yang keenam yaitu generalization, di mana guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang dipelajari di hari itu tentang elastisitas secara menyeluruh. Siswa mencatat kesimpulan dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan tentang elastisitas. Guru mengadakan kuis untuk menguji kemampuan siswa pada hari itu dengan memberikan beberapa buah soal. Siswa mengikuti kuis sesuai aturan yang diberikan guru. Guru menyampaikan poin-poin materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang hukum Hooke, dan siswa mendengarkan dan mencatat poin-poin yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Guru memberikan tugas berupa soal-soal yang berkaitan dengan materi elastisitas pada buku paket yang digunakan. Siswa mengerjakan soal-soal yang diberikan guru di rumah. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam, dan siswa menjawab salam guru. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pertemuan 2 dari RPP tentang elastisitas akan disampaikan oleh Maulina Suryati Gunawan. Baiklah, Kepada itu Maulina penyampaian dipersilahkan. dari Hanifah tentang pertemuan pertama dalam Baiklah, RPP untuk pembelajaran pertemuan tentang kedua, materi dengan elastisitas. menggunakan Untuk modal pertemuan discovery kedua akan learning, disampaikan oleh Maulina Suryati Gunawan. kegiatan Kepada kedua-duanya itu guru Maulina membersihkan dipersilahkan. kelas dalam keadaan siap belajar dengan guru baiklah, saya akan menyampaikan jika ada yang berserakan dan siswa merapikan meja dan memungut sampah yaitu dengan model discovery learning. Untuk kegiatan pendahuluan, guru mengkondisikan kelas dalam keadaan siap mengajar dengan menyuruh dan meja dan mengambil absen jika ada yang terpanggil. Untuk siswa merapikan meja dan memungut sampah, kemudian guru memberikan persepsi dengan menanyakan siswa berdoa dengan dipimpin oleh salah seorang temannya dan bagaimana kemudian siswa berdoa bersama yang telah kita pelajari sebelumnya dan siswa mendengarkan selanjutnya guru mengambil absen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kegiatan selanjutnya yaitu pada motivasi guru memberikan motivasi kepada siswa dengan menceritakan sebuah peristiwa memberikan absen mendengarkan dengan menanyakan kepada siswa yang diceritakan apakah materi yang kita pelajari yang diajukan guru melalui sebelumnya bagaimana konsep elastisitas yang telah kita pelajari sebelumnya apa saja benda-benda yang pembelajaran dan siswa mendengarkan guru menyampaikan dan benda yang tidak punya sifat dan untuk siswa menjawab absen bila nama dipanggil siswa mendengar guru melakukan problem statement selanjutnya siswa menjawab pertanyaan yang pertama mengamati yaitu guru menyuruh siswa membaca materi tentang motivasi pada yaitu sumber yang terkait dari beberapa sumber lain menceritakan sebuah peristiwa siswa membaca sebuah tugas kemudian terkait dengan materi ibu menggantungkan beban pada beberapa sumber dengan selanjutnya guru menjelaskan materi apa yang terjadi pada tugas dan penerapannya dan setelah itu guru menjelaskan kembalikan beban dari tugas dan penerapannya ibu ganti dengan beban yang lebih berat yaitu 30 Newton kemudian apa pula yang terjadi pada tugas guru menyuruh siswa menanyakan tentang materi hukum kenapa hal ini dapat terjadi dan siswa mengajukan pertanyaan tentang apakah yang mempengaruhinya yang belum dipahami dan guru meminta siswa menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang penerapan dari hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari dan siswa menyampaikan pendapatnya tentang penerapan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga itu data collection, mencoba atau mengumpulkan informasi. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok dan siswa duduk dalam kelompok-kelompok yang telah dibagi. Guru membagikan LKS tentang materi hukum Hooke untuk percobaan pengaruh gaya terhadap perubahan panjang Pegas dan siswa menerima LKS yang dibagikan guru dalam kelompok. Guru menyuruh siswa melakukan percobaan sesuai dengan prosedur yang disediakan. Siswa bersama kelompok melakukan percobaan pengaruh gaya terhadap perubahan panjang Pegas dan guru membimbing siswa dalam kelompok dalam melakukan percobaan.
Sintak keempat yaitu data processing, mengasosiasikan atau menalar. Guru menyuruh siswa mendiskusikan jawaban untuk pertanyaan pada LKS yang tersedia, dan siswa mendiskusikan bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan pada LKS. Selanjutnya, guru menyuruh siswa mengolah data hasil percobaan yang dilakukan. Siswa membuat pengolahan data hasil percobaan yang dilakukan. Selanjutnya, guru menyuruh siswa membuat laporan hasil percobaan tentang pengaruh gaya terhadap perubahan panjang Pegas, dan siswa membuat laporan hasil percobaan tentang pengaruh gaya terhadap perubahan panjang Pegas. Selanjutnya, mengkomunikasikan. Guru menyuruh siswa menampilkan hasil percobaan yang dilakukan dalam kelompok untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap perubahan panjang Pegas, dan siswa menampilkan hasil percobaan kelompok yang dilakukan di depan kelas. Selanjutnya, guru meminta siswa lain untuk memberikan pendapatnya kepada kelompok yang tampil, dan siswa lain memberikan tanggapan dan menanggapi kelompok yang sedang tampil. Sintak kelima, verification. Guru menanggapi dan memberi penguatan kepada hasil kerja kelompok yang dilakukan siswa secara menyeluruh, serta siswa mendengarkan penguatan yang diberikan guru tentang materi elastisitas. Selanjutnya, guru menjelaskan mengenai materi atau konsep yang salah atau benar. Siswa mencatat penjelasan yang diberikan guru tentang konsep yang salah. Pada kegiatan penutupnya, sintak discovery learning yaitu generalization. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang dipelajari di hari itu tentang hukum-hukum dan penerapannya. Kemudian siswa mencatat kesimpulan dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan tentang hukum-hukum dan penerapannya. Guru mengadakan kuis untuk menguji kemampuan siswa pada hari itu dengan memberikan beberapa buah soal, dan siswa mengikuti kuis sesuai aturan yang diberikan guru. Guru menyampaikan poin-poin materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang susunan Pegas seri dan paralel. Siswa mendengarkan dan mencatat poin-poin yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian guru memberikan tugas kepada siswa berupa soal yang berkaitan dengan materi hukum pada buku paket yang digunakan. Siswa mengerjakan soal-soal yang diberikan guru di rumah. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam, dan siswa menjawab salam guru. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang penilaian kognitif, yaitu berupa penilaian tertulis, lembar bentuk instrumennya lembar penilaian soal evaluasi. Selanjutnya untuk bagian isi soal. Pada indikator pencapaian kompetensi, di sini ada KD, indikator pencapaian kompetensi, indikator soal, ranah kognitif, nomor soal, bentuk soal, dan bobot soal. Untuk soal jawaban ditulis pada lampiran. Untuk IPK 3.2.1 itu mengidentifikasi benda elastis dan plastis. Indikatornya itu siswa dapat mengidentifikasi tentang konsep elastisitas dengan benar. Ranah kognitifnya C1, untuk soal 1 bobotnya 4 poin. Untuk soal selanjutnya yaitu siswa mampu menganalisis manfaat sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ranah kognitif C5, bobot dengan 6 poin, soal nomor 2. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang kedua yaitu menjelaskan karakteristik benda elastis dan plastis. Indikator soal siswa mampu menjelaskan karakteristik elastis dan benda plastis dengan benar dengan ranah kognitif C1 dengan 5 poin. Nomor soal 3. IPK selanjutnya itu menentukan tegangan-regangan modulus elastis suatu bahan. Indikator soal siswa mampu membedakan tegangan, regangan, dan modulus elastis suatu bahan dengan benar. Ranah kognitif C2 soal nomor 4 dengan poin 5. Selanjutnya indikator soal selanjutnya siswa mampu menghitung besar tegangan, regangan, modulus elastis dan suatu bahan dengan benar.
Untuk IPK ke-4 yaitu mengukur konstanta kelentingan bahan. Indikator soalnya diberikan sebuah tabel tentang pengukuran perubahan panjang pada pegas. Siswa mampu menentukan nilai konstanta pegas dengan benar. Dengan ranah kognitif C3, yaitu soal nomor 6 dengan 10 poin. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang kelima menerapkan hukum Hooke. Dengan indikator soal, siswa mampu menentukan ranah kognitif C3 nomor soal 9 dengan poin 15. Selanjutnya itu merasionalkan konstanta pegas dan paralel sesuai hukum Hooke. Dengan indikator diberikan sebuah gambar tentang susunan pegas. Siswa mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pegas sesuai hukum Hooke dengan benar. Dengan ranah kognitif C4 poin 15. Selanjutnya menganalisis susunan pegas seri dan paralel, merasionalkan konstanta pegas seri dan paralel sesuai hukum Hooke. Diberikan soal tentang susunan pegas seri, siswa mampu menentukan nilai dari konstanta pengganti pegas yang disusun seri dengan benar. Dan kognitif C3 selanjutnya yaitu diberikan soal tentang susunan pegas paralel, siswa mampu menentukan nilai dari konstanta pengganti pegas yang disusun paralel dengan benar. Kognitif yaitu dengan kognitif C3. Untuk nilai yang diperoleh dari siswa yaitu jumlah poin yang diperoleh dari setiap nomor. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Putri Linggahamiti. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 3 dengan menggunakan metode problem based learning akan saya sampaikan sendiri. Untuk kegiatan pertemuan 3 atau pembelajaran ketiga dengan metode pembelajaran problem based learning, untuk kegiatan pendahuluan sintak problem based learning-nya yaitu pertama, kegiatan guru itu mengkondisikan kelas dalam keadaan siap belajar dengan menyuruh siswa merapikan meja dan memungut sampah jika ada yang berserakan. Dan siswa merapikan meja dengan memungut sampah jika ada yang berserakan. Yang kedua itu guru menyuruh siswa berdoa dengan dipimpin oleh salah seorang temannya, dan siswa berdoa bersama menurut kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga itu guru mengabsen siswanya satu persatu, di mana siswa menjawab absen bila namanya dipanggil. Alokasi waktu untuk kegiatan pendahuluan yaitu 20 menit. Yang kedua itu kegiatan apresiasi, di mana guru melakukan apresiasi dengan memberikan pertanyaan yang pertama, apakah kesimpulan yang dapat diambil pada materi tentang hukum Hooke, dan siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan diberikan. Pertanyaan kedua yaitu siapa yang bisa menyebutkan bunyi hukum Hooke dan bagaimana rumusnya. Yang ketiga, apakah kesimpulan yang didapat pada materi sebelumnya. Yang kedua, kenapa pada pegas terdapat daerah elastis dan daerah plastis. Kegiatan kedua yaitu motivasi. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan memberikan sebuah peristiwa. Dan di mana nanti siswa mendengarkan guru dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga itu kegiatan menyampaikan tujuan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Ananda diharapkan dapat memahami materi tentang susunan pegas seri dan paralel. Untuk kegiatan inti, langkah pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang pertama, kegiatan mengamati. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang susunan pegas seri paralel yang memancing siswa untuk berpikir kritis, di mana siswa memperhatikan setiap pertanyaan yang diberikan guru. Yang kedua, guru menyuruh siswa membaca materi tentang susunan pegas seri paralel pada sumber-sumber yang terkait.
Siswa membaca sumber-sumber yang terkait dengan materi susunan pegas seri dan paralel. Yang ketiga itu guru memberikan beberapa permasalahan yang akan ditemukan solusinya terkait dengan susunan pegas seri dan paralel. Dan siswa mendengarkan guru yang sedang menyampaikan beberapa permasalahan dan mencatatnya. Untuk kegiatan mengamati yaitu alokasi waktunya 30 menit. Yang kedua itu kegiatan menanya. Guru akan menanyakan bagaimana susunan pegas dapat mempengaruhi konstanta pada pegas itu sendiri. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan konsep yang relevan setelah membaca materi di buku. Yang kedua itu guru menanyakan tentang konstanta pegas yang bagaimana dapat tepat digunakan untuk kebutuhan kita. Berikutnya, guru menyuruh siswa mengajukan pertanyaan terkait materi susunan pegas, yaitu seri paralel, dan siswa mengajukan pertanyaan kepada guru tentang konsep susunan pegas seri paralel dengan alokasi waktu 20 menit. Langkah kedua dalam model pembelajaran ini yaitu mengorganisasi peserta didik, yaitu kegiatan mencoba atau mengumpulkan informasi. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok yang heterogen kemampuannya, di mana siswa duduk dalam kelompok masing-masing, dan yang kedua guru menyuruh siswa duduk dalam kelompok masing-masing, dan di mana nanti siswa akan duduk pada kelompoknya masing-masing. Yang ketiga itu guru membagikan LKS kepada setiap kelompok, dan siswa menerima dan membaca LKS yang dibagikan oleh guru dengan alokasi waktu 15 menit. Untuk langkah ketiga yaitu membimbing dan penyelidikan individu dan kelompok. Guru bersama siswa menentukan salah satu permasalahan untuk percobaan yang akan dilakukan untuk semua kelompok. Siswa bersama guru menentukan salah satu permasalahan untuk percobaan yang akan dilakukan dalam kelompok. Guru menginstruksikan siswa untuk melakukan percobaan tentang susunan pegas seri paralel dalam kelompoknya, dan respon siswa adalah melakukan percobaan bersama teman sekelompoknya tentang masalah yang telah dipilih oleh kelompoknya. Berikutnya, guru membimbing siswa dalam melakukan percobaan dalam kelompok. Siswa aktif dalam kelompok dan menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya itu guru menyuruh siswa mencari informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk dapat menjawab pertanyaan pada percobaan yang dilakukan berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Respon siswa yaitu siswa mencari informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan masalah yang dipelajari dengan alokasi waktu 45 menit. Untuk langkah keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu kegiatan mengasosiasikan atau menalar. Kegiatan guru yaitu menginstruksikan kepada siswa untuk membuat hasil percobaan tentang susunan pegas seri paralel dalam bentuk laporan percobaan beserta kesimpulannya. Dan di sini siswa membuat laporan hasil percobaan yang telah dilakukan beserta kesimpulannya dengan alokasi waktu 15 menit. Berikutnya itu kegiatan mengkomunikasikan. Guru meminta siswa menampilkan laporan hasil percobaan kelompok di depan kelas. Nanti siswa bersama kelompok menampilkan hasil diskusi yang telah dilakukan di depan kelas. Berikutnya, guru meminta kelompok lain untuk menanggapi hasil dari diskusi kelompok yang telah tampil. Respon siswa yaitu siswa lain memberikan tanggapan kepada kelompok yang sedang tampil. Terakhir, guru menilai hasil presentasi dari kelompok yang tampil dengan alokasi waktu 15 menit. Langkah yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, di mana guru meminta siswa menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi mengenai percobaan kelompok yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan konsep yang ada, dan respon siswa itu mengevaluasi hasil diskusi yang dilakukan bersama kelompoknya. Kedua, guru memberikan penegasan terhadap hasil diskusi kelompok dan memperbaiki konsep yang kurang tepat yang telah disampaikan siswa. Siswa memperhatikan guru dalam menyampaikan kesimpulan hasil diskusi dan mengenai konsep yang kurang tepat yang diperbaiki guru. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup, di mana guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang dipelajari di hari itu tentang susunan pegas seri paralel, dan respon siswa yaitu siswa mencatat kesimpulan dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan tentang susunan pegas dan seri paralel. Yang kedua, guru memberikan kuis untuk menguji kemampuan siswa dengan memberikan beberapa buah soal yang berkaitan dengan susunan pegas seri paralel, dan respon siswa yaitu mengikuti kuis sesuai dengan aturan yang diberikan guru. Selanjutnya, guru memberikan
tugas berupa soal-soal yang akan dikerjakan siswa di rumah pada buku fisika yang digunakan. Selanjutnya, siswa mencatat tugas yang akan dikerjakan di rumah. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada minggu selanjutnya, yaitu tentang PIDA statistik. Siswa mencatat poin-poin materi yang akan dipelajari selanjutnya, yaitu tentang PIDA statistik. Selanjutnya itu guru akan menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan siswa menjawab salam dari guru. Alokasi waktunya itu 20 menit. Berikut bentuk penilaian dari perencanaan pembelajaran tentang materi elastisitas. Untuk aspek sikap, teknik penilaiannya itu observasi dengan instrumen lembaran observasi siswa. Yang kedua itu aspek pengetahuan dengan teknik tertulis dengan bentuk instrumennya lembar penilaian soal evaluasi. Dan yang ketiga yaitu aspek keterampilan dengan penilaian kinerja, bentuk instrumennya lembaran penilaian kerja, praktikum, atau diskusi. Untuk penilaian sikap yaitu dengan teknik observasi, di mana angketnya berbentuk tabel berikut, di mana ada materi, pelajaran, kelas, semester, hari, tanggal, dan penilaian. Bentuk penilaiannya berdasarkan skor, di mana tentang skornya itu 0 sampai 4, dengan aspek penilaian yaitu ketepatan waktu kehadiran di kelas, kelengkapan buku catatan, kerapian buku catatan, ketaatan melaksanakan petunjuk pendidik, keseriusan mengerjakan tugas, kesatuan dalam berkomunikasi, kesediaan dalam bekerja sama, kejujuran dalam ujian atau tes. Dengan predikat nilainya itu ada amat baik dengan rentang nilai 86 sampai 100, baik dengan B yaitu 76 sampai 85, cukup C dengan 60 sampai 75, dengan kurang D 40 sampai 59, dan sangat kurang dengan E kecil dari 40. Untuk nilai ditentukan dari jumlah skor per skor maksimum dikali 100. Yang kedua yaitu untuk penilaian keterampilan. Dengan angketnya itu penilaian unit kerja, di mana terdapat kelompok, anggota, topik percobaan, petunjuk pengisian. Untuk rentang nilainya ada 1 sampai 4 dengan kategori penilaian yang pertama itu mempersiapkan peralatan dengan baik dan rapi, yang kedua menyusun alat untuk percobaan sesuai dengan gambar yang tersedia, yang ketiga melakukan percobaan dengan teliti dan hati-hati, dan yang keempat mencatat panjang pegas mula-mula tanpa beban. Yang kelima menambahkan beban pada pegas dengan hati-hati, dan yang keenam mencatat angka yang ditunjukkan pada mister setelah penambahan beban pada pegas dan tali. Yang ketujuh itu melakukan percobaan untuk 5 kali variasi beban. Yang kedelapan mencatat data pada tabel hasil percobaan. Yang kesembilan itu menerapkan alat setelah selesai merapikan alat setelah selesai melakukan percobaan, di mana penilaiannya berdasarkan jumlah skor per skor maksimum dikali 100 dengan predikat yang sama dengan penilaian pengetahuan sikap. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.